Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Kak. Ya, ini wajah-wajah baru dan wajah-wajah lama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa sharing dengan teman-teman di sini. Suara saya kedengaran jelas ya? Iya jelas Kak. Nanti di chat aja kalau jelas atau enggaknya ya. Bisa diberi kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman terkait dengan teknologi ya. Ini salah satu ikhtiar dari satu kolbu untuk bisa terus menjalankan kegiatan dakwah, dan kita manfaatkan momen yang sedang marak sekarang ini. Kita webinar ya, walaupun memang nggak ketemu langsung, tapi kita tetap menjalankan kegiatan pembelajaran kita, insya Allah. Mudah-mudahan ke depan, dalam 1,5 jam ke depan, kita bisa manfaatkan dengan baik. Selanjutnya, perkenalan perkenalan sebentar aja. Nama saya Hendra Kurniawan. Kita dituntut untuk bisa terus menuntut ilmu, dan ini salah satu ilmu umum ya, ilmu umum terkait dengan teknologi, dan kita juga harus open terhadapnya. Terus yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Ya. Jadi orang yang berilmu berbeda dengan orang yang bodoh atau tidak mau mengupgrade keilmuannya. Jadi kita dituntut untuk bisa terus mencari ilmu, dan jalannya akan dimudahkan ke surga nantinya. Terus yang terakhir, dari hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Baik, jadi dua hadis dan satu perkataan seorang Imam Syafi'i ini kita jadikan motivasi untuk kita belajar segala macam ilmu ya, yang bermanfaat tentunya, seperti itu. Selanjutnya kita mau belajar apa sih sekarang? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sebagai praktisi teknologi, khususnya programmer ya, itu coba share di sini bagaimana membuat aplikasi mobile web dengan mudah dan cepat, semudah membaca Al-Fatihah ya. Ya, ini semangatnya di situ ya, semudah membaca Al-Fatihah. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat mobile web, dan nanti saya akan jelaskan juga bagaimana tools-tools atau alat untuk membuat hal tersebut, dan kita akan demo aplikasi. Kita membuat demo, saya akan demokan membuat aplikasi sederhana dengan mobile web dan bisa diakses di handphone. Jadi sebenarnya ini pengenalan awal, kita nanti tidak secara dalam untuk mengoprek tools-toolsnya. Mungkin nanti akan di-share di pertemuan selanjutnya. Cuman kita nanti akan coba memanfaatkan satu template ya, atau satu aplikasi yang sudah jadi. Nanti kita install di situ, dan sampai nanti kita bisa akses di handphone kita masing-masing. Seperti itu. Jadi cukup simpel untuk pertemuan kali ini. Nah, tadi dibahas terkait dengan, Kak Wahid sempat bilang ada mobile apps, ada mobile web. Saya sampaikan tadi, ternyata itu beda. Ya, ini yang harus saya sampaikan dulu, diberikan pemahaman dulu dengan dua teknologi ini. Yang pertama adalah mobile web. Ya. Mobile web ini adalah halaman HTML berbasis browser
yang diakses menggunakan perangkat portable atau smartphone atau tablet melalui jaringan telekomunikasi seluler. Jadi sebenarnya dia web, tapi bentuknya seperti mobile karena diakses dari mobile. Nah, berbeda dengan mobile apps. Mobile apps adalah kita gampangnya nyebutnya APK ya. Kalau kita, nah ini penjelasan adalah aplikasi yang dibuat untuk smartphone atau tablet yang mengharuskan kita mendownload dan menginstal melalui toko aplikasi. Atau biasa kalau di Apple App Store, atau kalau di Google Play Store, atau di BlackBerry App. Itu, sebelum kita mengoperasikannya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi yang nanti kita akan buat adalah mobile web ini. Mobile web berbasis HTML. Tapi teknologi yang sekarang ada, kalau teman-teman install Shopee ya, Shopee itu kita sebenarnya mengakses mobile web juga, tapi dia ternyata bisa diambil, maksudnya bisa kita bikin shortcut di halaman home HP kita, dan itu ada ikonnya di sana. Widget itu ya kan? Widget, bukan widget juga sih, tapi semacam dia itu sebutannya teknologinya adalah WPA, Web Progressive Application. Jadi dia bisa di-download dan seolah-olah itu seperti native app atau mobile app seperti itu. Nah, ini teknologi yang nanti akan kita buat ini mendekati ke situ. Itu WPA namanya. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya secara singkat mobile web dengan mobile apps. Nah, lanjut. Paham. Oke, makasih. Davin ya tadi ya. Iya. Iya, siap. Sorry, ini nanti kalau di tengah jalan ada yang silakan, ada yang mau ditanyakan langsung aja nggak apa-apa, tanyain aja. Selanjutnya apa yang dibutuhkan? Ya, jadi kurang lebih ada tiga komponen ya. Saya bilang tiga hal yang perlu kita perlukan sebelum kita membuat web mobile web tadi. Yang pertama adalah akun Google. Ini harus punya. Kemudian nanti kita akan mendaftar di Glide App, https://go.glideapps.com, dan nanti kita ini lebih lanjut sih bagian ini. Nanti kita akan harus memiliki kemampuan dasar untuk mengoperasikan Google Sheets. Google Sheets ini seperti Microsoft Excel lah gitu. Tapi itu nanti kita akan bahas ke sana. Nah, terus bagi yang sekarang mau nyoba, boleh aja sediain laptop sama handphone, karena kita akan enaknya ngedit-ngeditnya di laptop, nanti di dashboardnya, kemudian nanti kita bisa langsung preview di handphone, seperti itu. Anyway, ini nanti akan di-share ya slide-nya, nanti mungkin teman-teman bisa ngikutin dari rumah, bisa diikuti nanti kalau misalkan memang mau nyoba. Jadi itu ya, ini sama ini perangkat kerasnya. Kemudian lanjut kita mengenal tools alat bantu pembuatan mobile web ini. Ya, saya akan coba menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah glideapp.com. Ya, ini adalah website yang muncul di 2019 yang menawarkan development atau pengembangan aplikasi mobile menggunakan Google Sheets. Jadi setahu saya dulu ada komunitas yang membuat aplikasi ini itu dengan tadi Google Sheet tadi itu pakai teknologi cloud computing ya. Jadi dia pakai machine learning sehingga dia bisa platform ini atau tools ini tuh bisa pintar dari cuman Google Sheet yang cuman kolom sama baris itu dibuat menjadi sebuah aplikasi gitu yang mirip seperti APK. Nah ini glideapps.com.
Nah, platform ini didukung oleh pihak Google dan Y Combinator. Jadi untuk membuat aplikasi dari Google Sheet, kita cukup mendaftar menggunakan akun Google dan langsung mengupload Google Sheet yang tersedia di Google account kita. Gitu. Nah, ini penjelasan singkatnya seperti ini. Ini jadi kalau dilihat di sini, dia menampilkan data Excel gini, kemudian di-upload, terus jadi sebuah APK seperti ini. Bukan APK ya, mobile app seperti ini. Gitu. Nah, ini sangat ini sekali ya, inovasi sekali platform ini. Jadi cukup bagus. Kemudian tools yang kedua, yaitu Google Sheets. Adalah aplikasi yang seperti Microsoft Excel di Windows. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nyoba atau pernah membuat tugas dengan Microsoft Excel. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Dia dapat digunakan untuk mempercantik data dengan bagan, grafik, kemudian ada formulanya, tabel pivot, pemformatan bersyarat menghemat waktu, dan lain sebagainya. Dan semuanya gratis, Google Sheet ini. Itu ya. Jadi ini sesuatu yang gratis. Kalau teman-teman istilahnya buka Gmail, terus kita pilih di sini. Di sini ada pilihannya, Google Sheet. Ya. Nah ini terkait dengan Google Sheet. Oke, terus, nah udah pengenalannya itu aja. Ada 2 hal doang yang dibutuhkan, sangat simpel. Ya. Dan sekarang kita coba buat web mobile-nya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Belum? Oke. Cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Jelas kan, insya Allah. Oke. Oke, terus gimana sih langkah-langkahnya? Ini ada saya bagi menjadi 3 langkah-langkah besar atau langkah-langkah utama yang harus kita lakukan sebelum nantinya kita bisa mengakses aplikasi kita langsung dari web, dari handphone gitu ya. Sekali lagi ini saya menggunakan aplikasi yang sudah jadi yang disediakan oleh Glide agar kita bisa tahu prosesnya dulu ya. Proses bagaimana kita install, kita daftar, kita install, dan kita publish aplikasi kita. Jadi mendaftar di glide.com, terus nanti kita akan memilih salah satu aplikasi yang sudah ada namanya Planner. Planner ini kayak to-do list ya, to-do list kita. Terus kita coba publikasikan aplikasi kita sehingga kita bisa akses dari handphone. Nah, ini saya kemarin sudah coba, ternyata ada masalah di sharing dengan SMS. Nah, itu nanti kita akan skip. Nanti teman-teman akan saya kasih link dari aplikasi ini di chat kita sekarang ini. Nanti silakan di copy paste di browsernya ya. Nanti kita akan masuk ke langkah itu. Oke, ini saya jelaskan dulu stepnya. Di akhir akan kita langsung demokan ya. Ini kita persingkat aja. www.glideapps.com ya. Nanti kita langsung akses link ini, kemudian pilih tombol login. Pilih tombol login, kemudian muncul halaman ini. Terus kita pilih sign up with Google. Kita sign up, kemudian ini normal mendaftar, isi email, isi password, dan yang terakhir ini kita izinkan untuk Glide app kita mengakses Google Drive kita, karena dia butuh untuk mengakses Google Sheet kita, seperti itu. Nah. Selanjutnya, setelah tadi udah berhasil ya, diizinkan, nanti akan muncul halaman ini nih. Hai Hendra, let's create your
first app. Nanti kita kalau pilih yang sebelah kiri ini, ambil Google Sheet yang dipilih, maka akan mengambil Google Sheet yang ada di Google Drive kita. Nah, kita pilih yang sebelah kanan, browse templates. Ya, jadi nanti kita pilih template dari yang sudah ada. Dan sudah selesai, itu aja. Jadi nanti sampai di sini kita masuk ke step yang kedua. Ini kurang lebih beberapa aplikasi yang sudah jadi, gitu, yang siap kita install atau kita bisa gunakan. Simple ya. Masuk ke langkah kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Masih nyoba nggak? Ntar dulu sign up. Oh, ada yang mau langsung nyoba juga. Mungkin ini nanti bareng-bareng aja setelah slide ini selesai, kita coba bareng-bareng. Gitu. Pakai laptop ya? Sebenarnya bisa pakai handphone, cuman dashboardnya nanti, ya dashboard ininya nanti akan kecil, gitu. Previewnya. Nah ini daftar aplikasinya yang sudah jadi, yang disediakan oleh Glide. Nanti kita pilih Planner. Sebelumnya setelah tadi kita sudah berhasil sign up, nanti akan ada dashboard seperti ini nih. Jadi ada informasi siapa kita, nama kita, kemudian jumlah aplikasi yang sudah pernah kita buat, billing ini kalau kita mau subscribe layanan ini secara berbayar, nanti ada beberapa fitur yang dibuka oleh Glide app sehingga bisa lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Terus ada learn, ada template, sama add organization. Ini nanti kita tinggalin dulu ya, kita fokus ke sini dulu. Nah di sini ada satu satu kartu seperti ini, kita hover, kemudian kita pilih from template. Kita pilih from template. Terus akan masuk ke halaman ini lagi. Sebenarnya tadi sama ya, kita cuman tinggal bolak-balik aja. Pilih planner untuk diinstal. Kemudian akan muncul halaman ini. Terus kita pilih copy app for free. Copy app for free ini sebenarnya kita akan mindahkan contoh aplikasi ini ke dashboard kita. Gitu. Oke, kemudian klik tombol copy template. Ini dia lagi preview nih, kayak gini sih nanti gitu kan. Ini nanti aplikasimu, kamu mau copy apa enggak? Nah, klik copy template. Habis itu next aja untuk guidance-nya, nanti di next aja. Dan sudah jadi, kita sudah menginstal satu contoh aplikasi di dashboard kita. Dan ini siap kita edit atau siap kita publish. Gitu. Sesimpel itu, ya. Sesimpel itu untuk kita install sebuah aplikasi. Teman-teman bisa buat aplikasi dari awal juga bisa, atau memanfaatkan yang sudah ada juga bisa. Tapi di sini saya mau menekankan bahwa prosesnya nanti bisa yang bisa dilakukan seperti ini. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah jika ada, kita akan coba masuk ke dalam tools dan bagaimana kayak Adobe Photoshop ya, bagaimana menggunakan kayak layout, kemudian mengganti warna, mengganti data, mengganti permisi, kayak diakses pakai username password atau enggak, dan sebagainya. Oke, langkah ketiga, ini kita coba mempublikasi aplikasi kita yang tadi, contoh aplikasi kita, sehingga kita bisa akses dari handphone. Itu ya. Nah, kembali ke halaman dashboard tadi ya. Di dashboard tadi ada tombol namanya share.
Ya, pilih tombol share untuk memulai publikasi aplikasi. Kita pilih tombol share ini, nanti akan muncul selanjutnya pop-up message seperti ini. Kita pilih publish. Jadi pilih tombol share, pilih publish. Nah, disinilah kuncinya. Di sini dia menyediakan dua cara atau dua jalan untuk bisa mempublikasi atau sharing aplikasi ini. Pertama, dia sediakan app link-nya. App link-nya yang ini. Itu yang atas ini nih. Nah, ini kalau diakses harus ada https://bashfulmailbox dan sebagainya sampai Google I.O. Dan bisa dikirim melalui SMS. Tapi ini saya coba nggak bisa ya. Mungkin di Indonesia belum ini ya. Belum bisa mungkin ya. Nah, ini saya tunggu SMS-nya belum bisa. Jadi sebenarnya ada dua cara, cuman yang bisa dipakai cuman yang satu cara. Setelah itu kita bisa copy paste link ini ke HP kita. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita akses di HP kita, atau mau login juga bisa sih sebenarnya. Cuman ini cara mudah kalau kita mau share aplikasi kita. Kita akses di sini, ya. Kemudian kita enter, dan harusnya akan muncul seperti ini. Akan muncul aplikasinya dengan browser seperti ini. Gitu. Nah, terus tadi di awal saya bilang kita bisa masukkan atau jadikan aplikasi ini shortcut di home screen kita. Ya. Kita masukkan add planner to home screen. Atau biasanya di browser kita ada tombol titik 3 ini, kita klik nanti ada shortcutnya ya. Tuh. Ini kalau saya coba bisa contohkan sedikit sebentar. Saya akses dari aplikasi handphone. Nah, mungkin di sini nih. Add to home screen. Nah, seperti ini nanti. Nanti kita akan coba. Oke, saya stop dulu presentnya dari HP. Saya lanjutkan. Dari sini ini seolah-olah kita install ya. Install APK, terus akan masuk ke dalam home screen kita. Nah, itu saja langkah-langkahnya. Nanti kita sekarang akan coba secara realnya ya. Oke. Kita masih ada waktu berapa menit, Kak Wahid? Masih lama ya? Cepetan ya? Oke. Kita coba jalankan atau kita uji tutorial ini. Oke, kita mulai dari step pertama ya. Step pertama kita akses Google Drive kita. Kak Hendra. Ya. Ini kan ini baru masuk ke prakteknya ya. Bisa nggak kita diberi gambaran dulu nanti akhirnya itu bakal kayak gimana sih, jadi biar kita kegambar dulu tujuannya itu buat ini loh. Kita mungkin yang bidangnya bukan kayak Kak Hendra belum kebayang memang hasil akhirnya bakal bikin apa sih gitu. Jadi sebelum masuk proses sudah tahu akhirnya bakal begini. Iya, ini gitu. Baik, sebenarnya kita bikin apa itu belum. Kita belum bicara kita bikin apa. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mengenali aplikasi mengenali website ini atau platform ini. Sebenarnya ujungnya itu kita bisa akses
contoh aplikasi planner ini, yang sebenarnya itu juga kita nggak tahu dia aplikasi apa, sampai diinstal di handphone. Kenapa ini menjadi penting? Ya, karena gini, di pengembangan aplikasi mobile, ya, kalau teman-teman sebagai praktisi pengembangan aplikasi mobile itu sampai aplikasi bisa masuk ke handphone itu susah gitu, prosesnya panjang gitu. Dari dia harus upload di Play Store segala macam itu panjang. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa dari kita install dan mendaftar sampai aplikasi ini bisa kita akses dari handphone itu mudah gitu. Walaupun kita masih menggunakan aplikasi planner ini sebagai contoh saja. Jadi kita sebenarnya nggak membuat apa-apa sih sebenarnya. Bukan nggak ya, belum membuat aplikasi yang spesifik membahas tentang studi kasus. Minggu depan kita akan membuat aplikasi dari awal. Tentu saja teman-teman sudah tahulah gambarannya ini menggunakan tools ini itu seperti apa. Sehingga minggu depan pada saat kita workshop atau kita coba membuat the real aplikasi, misalkan kita mau membuat sebuah jadwal harian kita, membuat mungkin sekedar daftar belanja kita, daftar jajan kita sehari-hari itu bisa kita lakukan di sini seperti itu. Sampai sini dipahami nggak, Khalid? Iya Kak, udah agak kegambar sedikit. Iya. Jadi memang fokusnya jangan di aplikasi yang kita buat, tapi di proses yang saya jelaskan ini, bagaimana kita bisa sekedar kita daftar, kita install, kita sharing, itu kita bisa membuat satu aplikasi sendiri, gitu ya. Dalam tanda kutip aplikasi yang memang sederhana seperti itu. Jadi goal saya tuh tadi ya, kalau saya bisa share lagi. Jadi ini saya sharing di HP. Saya sudah install tadi aplikasi planner tadi. Ini aplikasinya ya. Ini gimana caranya? Ini saya bisa install di handphone saya. Install. Nah, seperti ini. Kita install, kita oke. Terus nanti dia ada di sini. Nah, pada saat kita pilih, dia langsung mengakses atau membuka aplikasi yang seolah-olah seperti APK kan. Nah, seperti itu. Itu aja sih tujuannya untuk pertemuan sekarang. Ini online apa offline nggak? Mas, Ini online. Online, iya. Ntar saya malah keluar ini. Ntar ya. Oke, kita ada waktu 45 menit untuk kita nyoba ya. Bentar. In Among Us. Oke, kita nyoba sekarang. Saya coba buka aplikasi baru. Kita coba akses. Kalau kecepatan bilang ya. Sama kita daftar di sini. Daftar. Ini saya benar-benar mendemokan saya baru banget buat akun lah istilahnya gitu ya. Bentar. Kak, share linknya Kak. Oke, baik. Share link. Ada yang mau nyoba juga ya? Oke, silakan kita kalau mau bareng-bareng. Share link kan? Share link kan?
Sudah saya share ya? Share di Instagram. Udah aneh-aneh. Login. Kita klik login. Kak Hendra nggak kecepatan, Kak. Internet saya yang kelamaan. Loh, kenapa emang? Nyari sinyal. Ya Allah. Ini teman-teman yang apa? Teman-teman yang dari SMP bisa ngikutin kan ya? Nanti silahkan ditanyakan aja kalau kurang jelas. Oke, saya daftar dengan akun email saya, felendra.com. Passwordnya rahasia. Pakai gimana satu kolbu bisa nggak? Bisa, bisa. Iya, betul. Sudah mengikuti ya. Ini kita prosesnya di sini. Tadi kita klik login, kita daftar, kita isi username password, terus kita masuk ke sini. Izinkan guide mengakses Google Anda. Nah, ini ya, sama tuh. Izinkan, kita allow. Saya izinkan. Saya balik ke sini. Terus muncul ini. Ya. Muncul ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kita pilih browse templates untuk memilih aplikasi yang kita install. Maka dia akan ke sini. Nah, dia buka dua tab ini. Kalau kita balik ke tab selanjutnya, dia akan dashboard seperti ini. Oke. Tabnya selanjutnya apa? Ya kan sudah muncul kan halaman contoh aplikasinya. Kita masuk ke langkah kedua. Oke, ini langkah pertama. Ada yang sudah nyoba dan berhasil? Berhasil, Kak. Berhasil ya. Oke. Ada Sudah, lagi? sudah. Gampang ya? Internetnya susah. Oh iya benar. Itu saya nggak bisa apa-apa kalau itu. Tapi udah nih, Kak. Sip. Udah ya. Oke. Ini teman-teman bisa langsung ke tab yang ini atau balik lagi ke sini. Kita coba balik lagi ya. Ini kita close aja nggak apa-apa. Kita close. Kita ke sini. Nah, kita coba ikuti langkah yang kedua. Nah, dari sini ya. Arahkan mouse ke sini dan pilih from template. Kita klik. Sebenarnya dia akan buka yang tadi lagi sih sebenarnya. Oke, kita klik ke sini. Terus kita klik ini. Planner ini. Teman-teman mau nyoba aplikasi yang lain juga silahkan, nggak apa-apa. Bisa. Gitu. Misalkan yang mana nih? Gym, podcast. Nah, itu coba aja bisa. Nah, terus akan muncul ini. Itu Kak, guna aplikasinya buat apa ya Kak? Yang mana? Planner ini? Lain, yang lain misalnya. Oh, nggak tahu, saya belum nyoba. Cuman dari judulnya kayak restoran, ini buat restoran. Terus Dari judulnya kelihatan itu. iya, kepegawaian, mungkin ada meal planner, kayak jadwal apa? Perencanaan makan ya. Kuliner deh kayaknya. Coba yang ini Iya. aja, task tracker buat task tracker.
Ane mau nyoba yang planner ya? Ya, betul. Template-nya sudah disediakan. Ya, betul. Ini banyak ya. Kenapa? Bisa, bisa. Iya, kita bisa buat dari awal sekali bisa. Bisa. Gitu. Mantap, udah jadi programmer saya. Oke, yang sudah duluan tolong ditahan dulu. Ya, kita coba step by step dulu. Tadi apa sih? Saya mau nyoba itu planner ya. Planner kita klik, muncul ini. Ya, jadwal jadwal harian. Mutabaah. Asik. Jangan berat-berat bahasanya. Oke, lanjut. Saya klik copy app for free. Oke, kita klik. Ini memang agak butuh agak lumayan sih internetnya. Oke, ini tampilannya. Ini bisa kita preview juga. Kita klik-klik, dia akan jalan. Nantinya bisa, betul. Nanti kita akan coba ya. Rubah warna, rubah gambar, dan beberapa teks lainnya. Oke, terus kita copy template. Kita copy. Ya, harusnya akan masuk ke dashboard kita. Nah, ini dia. Ya, ini kita close aja. Kita next finish saja. Nah, jadilah satu aplikasi yang ada di dashboard kita. Dashboard itu apa sih? Yang tadi ya, kalau kita back ke sini, nah tadi kan cuma ada create satu ya. Terus kita tadi install satu, dia akan muncul satu lagi nih sini, namanya planner. Terus kita kalau mau edit, nanti dia akan masuk ke sini. Sekali lagi, ini dashboard. Ini aplikasi yang kita install. Kita mau create dari awal juga bisa from Google Sheet, tapi itu nanti pembahasannya beda lagi. Gitu. Ini kita sebenarnya main-main dengan si glide-nya dulu sih, seperti itu. Oke, sampai sini kita sudah selesai langkah kedua. Sangat simpel. Nah, kita di copy, kita tadi next, dan akhirnya jadi. Ya. Nah, langkah yang ketiga, kita publish aplikasi kita. Sebelum saya publish, mungkin saya akan rubah sedikit aja ya. Biar nggak sama. Setting. Ini warnanya aja deh, saya rubah. Sama privasinya, saya bikin public. Oke, nah ini saya share. Saya share, kita publish. Oke, saya copy. Nah, saya minta teman-teman coba akses di sini, aplikasi ini. Dari handphone. Saya juga mau coba juga sih. Ini saya coba dari handphone saya ya. Share screen, start now. Tadi ada, saya buka chatting dulu. Mana tadi ya chattingnya ya? Atau saya ketik deh. HTTPS titik dua
slash milky dash chickens 4773 dot glide app.io. Bener nggak? Milky chickens. Oke, go. Tara. Nah, ini kita udah berhasil akses dari handphone. Ya. Terus di bawah ada add planner to home screen ya. Ini saya klik. Oke. Saya adding planner. Terus dia akan konfirmasi, saya bilang oke. Saya coba akses home screen saya, ternyata ada udah keinstall nih. Ya. Yang ini, planner ini. Oke. Itu saja mungkin yang tutorialnya ya. Nanti kita ada waktu sedikit lagi nih. Coba kita 10 menit aja, kita coba main-main di apa namanya, di tools-toolsnya, di dashboardnya ya. Coba ya. Saya mau tanya, teman-teman sudah bisa akses semua? Karena saya mau rubah-rubah, nanti harusnya di teman-teman langsung berubah. Ada yang sudah berhasil mengakses ini, aplikasi ini? Oke, sudah ya. Warnanya merah ya? Benar, Kak. Warnanya merah ya, betul ya? Nah, ini saya ganti-ganti appearance-nya jadi warna ungu. Nah, berubah nggak warna ungu? Harusnya berubah. Berubah nggak berubah? Iya. Oke. Terus ini bisa kita ganti-ganti juga jadi light atau jadi apa. Terus nanti harusnya dia berubah. Ini secara real time ya, karena kita mengakses dashboard yang sama. Nah, akan berubah kan. Nah, terus kita layoutnya kita juga mau ubah. Misalkan kita mau menambahkan, ini apa sih modelnya? Oh sorry, iya layout ya. Kita coba di layout ini. Sebenarnya saya juga belum terlalu ini sih apa nyoba banget ya. Cuman ini sekedar kita coba edit-edit aja. Dia bahasanya pasti Inggris ya kak ya? Gak bisa bahasa Indonesia gitu. Kebetulan iya, ini sayangnya contoh-contoh aplikasinya bahasa Inggris. Bahasa Arab aneh belum nemu juga sih kalau ada bahasa Arab. Karena memang ini tuh sebenarnya platform ini mungkin belum sampai ke internasional ya, maksudnya belum Indonesia belum dia sediakan gitu. Makanya masih English. Bisa diedit itu, Kak, di setting. Bisa diedit. Nah, kita coba ubah ya. Ini contohnya ini. Kalau mau edit itu ada di sini nih. Di data. Coba kita ubah. Kita ubah. Kita coba upload ya data foto saya deh paling. Foto saya ada nggak ya? Screenshot aja, Kak. Screenshot aja ya. Oh, ini aja nih foto orang-orang di sini deh. Davin.
Nggak bisa. Kita save. Tas triangle. Coba kita save ya. Upload fotonya Davin. Upload foto saya crash ntar. Error sih kayaknya. Nah, Ada virusnya. kategorinya kita ganti kategori Davin. Ini kita coba, udah ya, ini nggak usah di save sih. Kita coba preview. Nah, ini berubah nih. Di handphone teman-teman berubah nggak? Ada namanya kategori Davin. Nah, ini di like aja nih, di like. Kalau mau di like, kalau enggak ya di delete aja, nggak apa-apa. Tuh ya. Nah ini sekali lagi kita, saya nanti coba inspect lagi lebih dalam. Saya buat tutorialnya, berubah ya. Saya buat tutorialnya satu-satu. Nanti kita apa yang bisa kita lakukan dengan dashboard ini, seperti itu. Kalau yang sekarang saya belum siapkan. Tapi kalau mau sekedar bermain-main, sekedar edit-edit, silahkan aja, nggak apa-apa. Nah ini yang saya sedikit terakhir pengenalan, ini aja menjelaskan singkat aja masalah data ya. Jadi yang membuat dia bisa ada kategori segala macam, ini tuh ada di struktur datanya di sini. Nah data inilah yang nanti kita akan manipulasi sehingga aplikasi ini bisa berjalan dan memiliki contoh-contoh data yang bisa digunakan seperti itu. Nah, makanya ini kaitannya langsung dengan Google Sheet tadi ya. Kaitannya dengan Google Sheet tadi pada saat kita mau membuat aplikasi. Fungsinya Google Sheet untuk untuk mendefinisikan data-data apa yang mau kita sajikan, seperti apa, kayak kita mau misalkan membuat perencanaan harian untuk pekerjaan rumah atau PR. Berarti saya nanti akan buat kolom hari, mata pelajaran, terus tanggal dan sebagainya. Nah itu yang harus kita siapkan pada saat nanti kita mau membuat sebuah aplikasi untuk mencatat, sekedar untuk mencatat PR-PR kita atau tugas-tugas kita hari ini, besok, dan yang akan datang. Besok yang akan datang sama ya. Time out. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya cukupkan saja. Mungkin udah. Kak. Yes. Jadi kalau misalnya nanti kita buat aplikasi, dia masuk ke dalam sini ya, Kak? Dalam akun ya? Gimana pertanyaannya? Jadi nanti kalau misalnya kita buat aplikasi, dia masuk ke dalam Glance ini ya? Betul. Glide ini sebagai dashboardnya, sebagai tools untuk kita memanipulasi atau membuat aplikasi kita, dari kita mengedit warna, data, gambar, itu menggunakan Glide ini. Jadi harus masuk ke sini. Gitu. Sini, ke dashboard ini namanya. Gitu.
Ya, kalau mau kita diskusi itu. Heeh. Iya, kita bicaranya studi kasus aja. Misalkan nih Halo. oh ya, gimana? Ini mau nanya Kak, untuk Hmm. link apps-nya itu bisa diubah nggak Kak? Nggak bisa. Apa? Nggak bisa? Nggak bisa, itu sudah di-generate sama Google, si Glide-nya itu, untuk dipublish. Nah, adapun kalau bisa diedit, setahu saya belum coba ya, tapi kayaknya bisa kalau kita Tadi bayar. aneh udah coba sih. Bisa? Bisa sih, bisa. Jadi, bisa. Oh, yang ini mau dirubah? Iya gitu, jadi biasa kalau itu kan kayak random banget itu kan. Kalau misalnya pengen kita ubah sendiri tadi, mesti yang lain bisa apa nggak gitu Mas? Misal pakai nama sendiri gitu. Iya gitu, pakai nama sendiri kan biar lebih memudahkan. Kalau gitu kan pasti kita agak susah ya. Coba rubah. Tohir ganteng misalnya. Soalnya ini saya ragu sih kalau bisa dirubah ya, karena dia sudah, ini kan aplikasi ini dipakai seluruh orang di dunia. Maksudnya link ini dia sudah sediakan sesuai dengan user kita kan, gitu. Saya nggak tahu bisa sebebas apa gitu. Nanti silakan aja di-explore. Alias ya, Kak Wahid ya, dibuat alias. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kak Hendra. Ya. Iya, pengen nanya. Kan ada rencana kayak pengen bikin buku gitu. Cuma modelnya ucapan para ulama. Jadi ada bahasa Arabnya sama bahasa Indonesianya. Iya. Karena pernah lihat beberapa aplikasi gitu, kayak misalnya pernah lihat Hisnul Muslim gitu. Jadi ketika diklik tombol nomor 1 misalnya doa setelah tidur, pas diklik muncul Arabnya sama terjemahannya. Bisa nggak sih kita bikin kayak gitu juga? Misalnya ucapan ulama, misalnya ucapan Imam Syafi'i. Nanti pas diklik muncul perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang kita udah kumpulin gitu. Kalau bikin kayak gitu pasti bisa juga ya itu modelnya. Iya, possible sekali. Ini kayak saya coba masukin karakter Arab ya. Karakter Arab ini bisa. Nah, ini. Jadi antum bisa lihat ya ini screen-nya ya. Jadi gambarannya kita nanti bisa bikin listingnya, terus pas diklik nanti ada penjelasannya di sini. Itu sangat bisa sekali. Dan ini membolehkan kita memasukkan karakter atau tulisan Arab. Gitu. Ini barusan saya lakukan. Gitu. Jadi kalau kategori itu kayak nama folder ya, ibaratnya. Kategori sebenarnya grouping aja sih, grup dari sebuah informasi. Ini kita bisa susun nanti bareng-bareng, atau kita bisa susun desainnya sesuai yang kita mau. Kalau ini kan dia sebenarnya dari resume ke detail gitu ya. Kalau kita fokus ke komponennya ya, ini komponennya ada gambar, ada teks, tapi pas diklik dia ada hero gambar. Kita sebutnya hero karena ini sangat besar. Hero image sama list lagi. Nanti kita bisa buat apakah ada gambar, kemudian langsung teks, itu juga bisa. Ini tergantung layoutnya aja, gitu. Bagus tuh usulan Holid. Iya. Jadi apapun, maksudnya bukan apapun ya. Artinya kita bisa lakukan aplikasi yang seperti apa, tapi dengan catatan ini datanya statis ya. Artinya kita input data, delete data, semuanya bisa dilakukan dari Excel ini, seperti itu.
Tapi kalau bicara login, bicara nanti data ini bisa di-share secara publik, kemudian data ini bisa digunakan di aplikasi yang berbeda, itu nanti bicaranya yang lebih lanjut lagi seperti itu. Ini fokusnya Glide ini untuk data-data yang statis, yang kita sudah definisikan dari awal. Itu sangat memungkinkan sekali gitu. Ada lagi ide lain mungkin aplikasi apa? Itu nama aplikasinya selalu planner kak? Nggak bisa ganti nama apa yang kita pengen ini? Oh, Yang bisa, di bisa. template awal tadi. Bisa, itu tambah planner tulisannya atau pesto apa? Gitu lah. Bisa di setting. Iya, bisa Khalid. Settingnya mana ya? Oh, jadi kayak hak punya milik kita bagaimana? Yang mana ini? App info. Kan udah jadi misalnya buatan kita gitu. Kita share-share ke orang itu nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Ini kan kita buat website. Kan tadi saya bilang ini adalah mobile web. Gitu. Mobile Legend. Jadi ini kayak kita buat website pribadi atau blog dan kita bisa share ke orang lain. Sayangnya ini nggak bisa diakses dari Play Store sih. Nah, ini saya sampaikan ini bukan mobile app tapi mobile web. Which is ini di share seperti kita share link dari website kayak gitu. Dan harus online ya. Oh, dan harus online. Saya coba dulu ya, coba tadi. Kalau copy code-nya aja nggak bisa ya kak? Copy code-nya, sayangnya ini nggak ada code-nya sih. Saya belum nemu code-nya. Nggak bisa, Khalid, ini harus online. Iya, betul. Karena dia mengakses website kan. Dia nggak ngedownload secara full semua komponen aplikasinya ke handphone. Jadi dia butuh akses ke dashboard kita ini. Atau dia butuh akses ke Glide app ini. Seperti itu. Bisa dipahami itu? Kalau belum praktek belum berasa. Betul. Saya coba buat. Tadi bilangnya harus pakai laptop gitu. Kalau HP tadi belum di tutorialin. Pekan depan emang ada lagi apa gimana? Saya masih konfirmasi sama panitia sih. Panitia penyelenggara. Apakah ada lanjutannya atau enggak? Tanpel. Nah, ini saya udah berhasil buat satu aplikasi lagi, contoh. Namanya Test Tracker. Jadi kayak main-main sih sebenarnya ini contoh-contohnya. Kamu bisa pakai template ini, terus kita rubah-rubah sesuai dengan data yang kita punya. Atau kita buat dari awal juga bisa.
Oke, gitu. Kak Wahid mungkin ada tambahan untuk next plan-nya kita, atau kita mau diskusi dulu ya nanti ya? Resek-resek, Kak. Iya. Oke. Putus, Kak Wahid? Halo? Ya. Application. Mm. Iya, betul. Iya, iya. Baik, shortcut application. Mm-mm. Bisa, bisa. Betul. Sekali lagi ini akan berasa banget kalau memang nyoba sih, ya. Jadi memang harus dicoba. Makanya nanti kita akan share yang tadi tutorial paling nggak daftar buat contoh aplikasi dan di share itu bisa dicoba minimum dari teman-teman ya sendiri di rumah gitu. Makanya saya buat slide-nya seperti itu. Step by step-nya saya coba buat. Nanti silakan kalau ada pertanyaan yang belum ada step yang belum jelas bisa ditanyakan. Oh ya, ditanyakan kemana Kak Wahid?
Misalkan mereka mau teman-teman mau ngikutin step by stepnya. Nanti mungkin kita sediain kali ya ruang tanya jawabnya jika memungkinkan. Kak Hendra. Ya. Nah ini tadi Anda pengen nunjukin model kayak gini nih. Mungkin nggak ya? Karena di ya, coba di-share. Video itu ya? Enggak. Oh, mantap. Dari Kan Google Meet-nya aja di-share. Nah, ini di HP satu lagi. Jadi kan ini kayak kalau di Play Store itu ada Hisnul Muslim ya. Jadi kayak masuk ini dulu. Kelihatan nggak sih di sana? Kelihatan. Nah, jadi tadi kan nomor kayak gini Kak. Jadi ada bacaan sebelum tidur atau bangun tidur pakai pakaian. Jadi nanti bisa nggak di sini model aplikasinya kayak gini juga. Nanti pas diklik itu muncul kayak gini-gini. Sangat bisa. Pakaian tadi itu. Sangat memungkinkan. Mungkin. Bisa ya, kayak bisa ibaratnya bikin buat buku online buat kita sendiri gitu, karya kita bisa ya. Iya, itu tujuannya memang. Tujuan Glide ini memang seperti itu. Ada iklannya? Iklan nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Karena dia bukan APK. Sangat bisa Khalid. Itu tinggal nanti kita desain aplikasinya seperti apa dan desain struktur datanya seperti apa gitu. Masalah tadi diklik muncul detail, muncul gambar, muncul teks sama Arab sama tulisan itu banyak hubungannya dengan data, dengan layout dan sebagainya gitu. Tapi bisa kalau ditanya bisa memungkinkan, sangat bisa gitu. Sangat memungkinkan. Syukron Kak Hendra. Ya, apa? Justru itu sebenarnya kita butuh inputan. Jadi fokusnya sekarang bukan susah nggak sih bikin aplikasi, bukan, tapi bagaimana saya tuh pengen aplikasi yang bisa membantu saya untuk ini loh. Saya tuh butuh aplikasi yang di handphone yang mungkin untuk mengingatkan saya untuk bukan mengingatkan, itu agak susah juga sih. Maksudnya untuk bisa saya kalau catatan saya sudah sampai baca tilawah misalkan ke surat keberapa kayak gitu, kita bisa lakukan gitu. Jadi teks statis yang kita bisa baca seperti itu.